Aku pernah diajarin malah disuruh isi bab pembahasan dulu aja kak. Jangan pembahasan dulu, bab 2 dulu ya. Bab 2 dulu. Percaya sama aku udah ngebantu nih ya. Aku udah ngekonsultasiin lebih dari 100 orang untuk skripsi. Jadi aku udah, ampun, skripsi teh kayak makanan sehari-hari. Paper jurnal aku udah ngetik banyak. Tadi aku udah beberapa penelitian sama beberapa dosen bahkan ya. Ini kayak semakin sering tuh udah gitu. Kayak ya udah. Itu intinya alurnya kayak gitu ya. Bab 2, bab 1, bab 3, bab 4, bab 5 sama abstrak terakhir. Nah, terakhir baru formatting. Formatting akhir. Thank you ya teman-teman yang udah follow ya. Nah, tips jadi mahasiswa semester terakhir ya udah dijalanin aja. Jalan aja. Terus kamu buat skripsi sampai berapa bulan kak? Aku bab 1, 2, 3 itu 1 bulan kayaknya. 1, 2, 3 itu 1 bulan. Sisanya yang baru PR kayak misalnya ada revisi dari dosping gitu kan 1, 2, 3 itu 1 bulan. Enggak. 1, 2, 3 itu 3 minggu. Revisinya 1 minggu, jadi total 1 bulan. Karena dulu aku kan bukan hanya skripsi ya, bukan hanya proposal ya, bukan hanya bab 1, bab 2, bab 3 ya ketika semester 6, tapi aku ada laporan KP juga, kerja praktik. Jadi aku 1 bulan buat laporan KP, terus setengah bulan buat persiapan presentasi KP, 1 bulan buat laporan proposal, setengah bulan buat sempro, latihan sempro. Terus habis itu baru mulai bab 4 yang emang agak lama, 2 bulan, 2 ke 3 bulan kayaknya bab 4. 1, 2, 3 gampang guys, sama. Nah kalau misalnya kalian, hal yang mau kubah ya, kalau misalnya kalian pengen apa ya, belajar gitu dari aku, kalau kalian bisa kerjain skripsinya di waktu liburan, kayaknya kalian bisa lulus 3,5 bulan, 3,5 tahun, 3,5 bulan, dan bisa lulus 3,5 tahun ya, bisa lulus lebih cepat. Tapi ada hal enggak ya, Kak Vidi, ada nggak hal besar yang ternyata bukan rezekinya kakak, tapi kakak bersyukur karena ini semua? Ada. Ya tadi. Ada banget. Sebenarnya dulu tuh ini menjadi salah satu hal yang aku sesali kayak lama banget. Itu dari semester iya. Enggak, awal semester 7 pasti nyari judul dulu. Apa itu halnya? Halnya adalah aku udah pasti beberapa orang di sini, 30-an orang udah tahu ya beberapa. Yaitu saat aku kuliah, aku ikut sebuah lomba guys. Lombanya terkenal banget bagi anak-anak bisnis, anak-anak manajemen. Lumayan pasti. Lombanya namanya L'Oreal Brainstorm. Ini adalah lomba yang inovasi satu dunia untuk brand L'Oreal. Thank you Karama untuk brand L'Oreal. Jadi L'Oreal ini bikin lomba inovasi gitu terkait L'Orealnya. And then di saat itu tuh aku setim bertiga sama 2 temanku, dua-duanya cewek dan dua-duanya dari circle di jurusanku. And then kita ikut lomba. Ideasinya lama banget guys, karena kan inovasi ya, jadi fokusnya kan di ide ya. Kita buat idenya semenarik mungkin. Waktu itu ide kami adalah buat L'Oreal itu terkenal juga dia dari sisi parfumnya, karena L'Oreal tuh nggak terkenal parfumnya guys, padahal dia ada parfum. Jadi gimana cara buat L'Oreal terkenal parfumnya adalah kami mengintegrasikan musik dengan parfum. Itu sangat inovatif dong, ya dong. Kayak misal nih, aku lagi suka denger lagu apa nih, Mr. Chu, Pink, gitu kan. Udah tuh, aku tinggal masukin lagu Mr. Chu ke sebuah box gitu ya, kayak vending machine gitu ya, ke sebuah mesin. Aku tinggal masukin Mr. Chu, dia bisa menghasilkan parfum dari lagu yang kalian masukin.
Jadi kayak wanginya tuh beda-beda pasti tiap lagu. Pasti dong, wangi parfumnya pasti beda-beda tiap lagu. Dan ini tuh bisa collab kayak misal nih Blackpink tiba-tiba mau keluar lagu, ya udah bisa collab sama L'Oreal, ya kan? Nah itu tuh salah satu ide yang sangat inovatif. Akhirnya ide itu kita propose dari 1000-an tim yang mendaftar di Indonesia. Kami lolos guys ke 8 besar. Kami lolos ke 8 besar. And then seleksi 8 besarnya itu adalah pitching. Pitching itu mempresentasikan ide. Pitching dalam bahasa Inggris. Nah, pitching ini aku harus presentasi bahasa Inggris, dan saat itu I'm not that good at English gitu. And aku juga nggak pede ngomong berbahasa Inggris. Kalau sekarang tuh I'm not that good at English too, but aku masih pede-pedenya sekarang buat ngomong. Ya udah salah aja gitu. Tapi dulu tuh aku nggak sepede itu buat ngomong gitu. I'm afraid. Aku takut buat ngomong saat itu. Jadi ya udah deh, belajar aja. Dah belajar tuh. Terus kita di sesi mentoring. Kalian mau tahu pas sesi mentoring tuh, mentor yang aku dapetin adalah juara 1 brainstorm L'Oreal brainstorm ini di Paris tahun lalu. Jadi kayak anjir, gue udah dapet mentor yang bagus banget nih gitu. Masa gue nggak bisa manfaatkan dengan baik gitu ya. Akhirnya gue berusaha buat hafal skrip ketika gue presentasi cepet banget guys, 5 menit doang. Buat 10 slide, presentasi 5 menit. Tanya jawab 5 menit. Jurinya dari India, Paris, sama Indonesia. Udah. Langsung sesi tanya jawab. Sesi presentasi selesai. Kita bisa selesaikan gitu ya. Aku bisa melalui sesi presentasi dalam bahasa Inggris itu. And then mulai sesi tanya jawab. Tanya jawab nggak bisa dihafal dong, karena kita nggak tahu kan pertanyaan mereka apa. Juri yang pertama nanya, juri dari Indonesia nanya, dijawab sama temanku. Tapi jawab pakai bahasa Inggris juga ya. Oke, satu orang udah menjawab. Juri dari Paris nanya, oke, dijawab lagi sama teman. Dan the last judges from India nanya. Dia nanya, tapi kan 2 temanku yang lain udah jawab ya, tinggal aku yang belum jawab. You know what I mean? Jadi kayak aku harus ngomong dong, nggak mungkin aku nggak ngomong. Aku berusaha buat ngomong. Aku berusaha buat menjawab pertanyaan itu. And then it's just fucked up. Aku terbata-bata dan membuat overtime, nggak 5 menit, jadinya 6 menit sekian gitu. Ide yang bagus jadi hancur, dan kita nggak dapet peringkat 1 atau 2 gitu. Kenapa sih? Apa yang mau diincar dari peringkat 1 atau 2 ini? Kalau kita berhasil lolos peringkat 1 atau 2, kita lanjut nih. Jadi lombanya nggak kelar di nasional, nggak kelar di Indonesia, tapi kita akan mewakili Indonesia buat berlomba di Paris. Bayangin aja, udah sedekat itu tuh. Kita perwakilan ITB saat itu, cuma aku perwakilan ITB, cuma timku saat itu perwakilan ITB mau berlomba di India, di Paris, dan gagal karena this little stupid nggak bisa berbahasa Inggris saat itu. Jadi momen penyesalan. Tapi dari momen itu aku bisa belajar banyak, dan garis hidupku mungkin berubah. Bayangin aja guys, kalau misalnya dulu aku bisa manfaatkan itu dengan baik gitu, mungkin aku nggak akan live di sini. Mungkin aku akan ikut COC, mungkin aku akan hidup di luar negeri. Tapi ya karena gagal hari itu, aku ada di sini. Dan karena gagal hari itu, aku jadi
meningkatkan kemampuan Inggrisku gitu. Aku belajar bahwa Inggris itu penting. I try to learn English every single day since that day. Udah aku belajar bahasa Inggris. Dan ketika aku dapat kesempatan lagi, waktu itu aku keterima international conference di Malaysia, aku menjadi best speaker saat itu 2022 atau 2023 awal kayaknya. Iya 2023 awal, 2023, 2 tahun yang lalu awal, hampir 3 tahun yang lalu. Nah, dan aku yakin aku nggak bisa dapat best speaker itu kalau misalnya aku tidak ditampar saat momen lomba itu gitu. Jadi udah, pokoknya perpaduan Davidnya sama Haikal jadinya mirip Arifin. Kalian mau tahu nggak, Haikal itu adik kelasku tau, adik tingkat. Kayak dulu gue ngajarin dia nari, ajarin dia ketika dia awal masuk ITB, biasa. Kalian aja si Haikal. Jadi namanya bukan Haikal guys, namanya teh, dipanggilnya teh bukan Haikal, dipanggilnya Bas. Oh Bas. Makanya waktu dia tiba-tiba join, gue kayak damn, dia bisa ya. Tapi sayang harus pulang cepat. Sama kayak Rachel juga anak Makassar itu. Anak ITB Makassar bang. Aku tahu dia. Aku juga anak ITB Makassar kan, jadi tahu. Tapi waktu itu rasanya tetap cekit-cekit gak? Tetep lah, mau kayak gimana pun tetap cekit-cekit. Kenapa? Karena itu juga aku dijauhin circleku. Bukan dijauhin sih, lebih tepatnya aku merasa tidak layak untuk bersanding di circleku. Jadi aku insecure terus, aku menjauh dari circle itu, dan ya udah, yang teman juga jadinya. Tapi ya, it's a life lesson ya. Kau orang mana? Cibon. Aku Cibon. Chinese Ambon. Akses khusus live Anda melanggar nih Kak, pesan khusus nih Kupin ya, biar orang-orang lihat Kak. Semangat ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi udah nanya ya. Oh udah lulus S2? Iya, udah 2023 nih.